Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkaryani Angel Herianto dengan PM 257051024 dari kelas D. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas 14 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yaitu mengenai pengenalan mesin Turing. Pengenalan mesin Turing diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Sama seperti finite state automata dan push-down automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenal oleh mesin Turing sendiri adalah bahasa tanpa pembatas atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Mesin Turing sendiri dirancang untuk mengatasi kelemahan FSA dan PDA. Caranya dengan mempresentasikan logika kerja mesin, tidak menggunakan teks sebagaimana representasi PDA, tetapi diwakili oleh sebuah pita panjang tak terhingga. Mekanisme mesin Turing sendiri yaitu terdiri atas baris sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur, komponen aktif baca atau tulis, pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah atau menulisi sel aktif yang ada di pita tadi, dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Lalu pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Definisi formal sebuah mesin Turing dinyatakan dalam 7 tupel atau M sama dengan Q, sigma, F, delta, F, R, B, di mana Q merupakan himpunan stage, sigma atau alfabet input atau himpunan simbol-simbol subnet dari R termasuk di dalam B. R merupakan alfabet pita, himpunan berhingga simbol-simbol yang bermuncul di pita. Sigma gabungan dari sampai dengan pita. S gabungan dari Q, stage awal. B gabungan dari R, simbol pita kosong atau blank. F, Q, himpunan state akhir atau penerima. Fungsi transisi delta atau fungsi pergerakan yang memetakan Q kali R menjadi Q kali R kali L bintang. Delta dalam kurung Q 0,0 sama dengan Q 1,1, R. Contoh misal Q dalam kurung kurawal Q1, Q2, sigma A, B, R A, B, F, Q2, dan S, Q1. Fungsi transisi delta Q1, A sama dengan Q1, A, R. Delta Q1, B sama dengan Q1, A, R. Delta Q1, B sama dengan Q2, B, L. Pergerakan mesin Turing R sama dengan right atau kanan, lalu L sama dengan left atau kiri. Membaca fungsi transisi di atas, delta Q1, A sama dengan Q1, A, R. Pada stage Q1, head menunjuk karakter A pada pita menjadi stage Q1 dan head bergerak ke kanan. Lalu yang kedua, delta Q1, B sama dengan Q1, A, R. Pada stage Q1, head menunjukkan karakter B pada pita menjadi stage Q1, head menulis karakter A lalu bergerak ke kanan. Lalu yang terakhir, delta Q1, B sama dengan Q2, B, L. Pada stage Q1, head menunjukkan karakter B pada pita stage menjadi Q2. Head bergerak ke kiri. Perhatikan, delta dalam kurung Q, X sama dengan Q, Y, G. Bila X kurang dari lebih dari Y, maka
head akan menulis simbol Y menimpa X sebelum bergerak ke kiri atau ke kanan. Simbol head dalam mesin Turing adalah gerak mesin Turing. Gerak mesin Turing diwakili oleh fungsi transisi delta Q1, I, sama dengan Qj, B, X. Mesin kedudukan Q1 membaca simbol masukkan A. Gerakan mesin Turing berubah ke status Qj, menulis B, dan posisi baca atau tulis bergerak X atau berupa R sama dengan gerakan ke kanan atau L gerakan ke kiri. Untuk gerakan fungsi transisi delta Q1, A, sama dengan Q3, B, R artinya posisi A, baca atau tulis. Setelah membaca simbol A, kedudukan mesin sama dengan Q3, menulis B, dan bergerak ke kanan. Maka dia akan bergerak ke sini, hingga hasilnya posisi baca tulis jadi ke B, kedudukan baru menjadi Q3. Teknik pemrograman untuk mesin Turing. Cara kerja mesin Turing adalah ekuivalen dengan cara komputer digital, secara juga ekuivalen dengan problema komputasi matematika sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untai atas suatu alfabet telah berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Mesin terdiri dari suatu finite control yang dapat berada dalam sebuah himpunan berhingga dari state. Terdapat sebuah tape yang dibagi ke dalam kotak-kotak atau sel-sel. Teknik pemrograman untuk mesin Turing, setiap sel dapat menampung sebuah dari sejumlah berhingga dari simbol. Pada awalnya, input yang merupakan string dari simbol dengan panjang berhingga dipilih dari input alfabet, ditempatkan pada tape. Sel-sel tape yang lain perluasan secara infinite ke kiri dan ke kanan pada awalnya menampung simbol khusus yang dinamakan blank. Lalu yang kedua, blank bukan sebuah input simbol dan mungkin terdapat simbol tape yang lain di samping input simbol dan blank. Lalu yang ketiga, terdapat sebuah tape head yang selalu ditempatkan pada salah satu dari sel-sel tape. 4. Mesin Turing dikatakan men-scan sel tersebut. Pada awalnya, tape head berada pada sel paling kiri yang menampung input. Lalu terdapat mesin Turing non-deterministik. Pada mesin Turing deterministik, fungsi transisi dan memiliki nilai tunggal. Sedangkan pada mesin Turing non-deterministik, untuk pasangan status dan simbol tersebut mungkin dijumpai lebih dari satu aksi. Mesin Turing non-deterministik M(N) dapat disimulasikan oleh sebuah mesin Turing deterministik MD. Dasar pemikirannya yaitu untuk setiap status dan simbol pita, Mn mungkin memiliki lebih dari satu aksi, yang banyaknya berhingga. Misalkan pilihan aksi diberi nomor 1, 2, 3 sampai K. Dengan penomoran ini, rangkaian aksi mesin Turing dapat dinyatakan sebagai rangkaian bilangan dari 1 sampai K. Untuk mensimulasi Mn, mesin Turing MD menggunakan 3 pita. Pita pertama mempunyai input yang diolah Mn. Pita kedua digunakan untuk menyimpan rangkaian bilangan 1 sampai dengan K yang dibangkitkan secara teratur. Rangkaian ini dihasilkan dengan urutan mulai dari rangkaian-rangkaian terpendek yang terdiri dari 1 simbol, 2 simbol, dan seterusnya. Untuk setiap urutan bilangan yang terdapat pada pita kedua, mesin MD akan mensimulasikan perilaku Mn secara deterministik, yaitu menggunakan nomor aksi yang sudah dibangkitkan pada pita kedua. Dengan demikian, jika Mn menerima rangkaian simbol masukan, haruslah ada suatu rangkaian aksi yang menerimanya. Karena rangkaian aksi pada pita kedua dibangkitkan secara teratur, maka MD juga suatu saat menerima rangkaian simbol masukan tersebut. Sebaliknya, jika Mn tidak menerima, maka tidak ada rangkaian aksi yang dapat digunakan oleh MD dalam menerima rangkaian simbol masukan tersebut. Sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur.
komponen aktif baca atau tulis, pita yang memiliki status perhitungan, serta dapat mengubah atau menulisi sel aktif yang ada di pita tadi. Dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Sekian penjelasan saya mengenai tugas 14. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.